1922 Pejuang Siliwangi. Satu untuk semua, semua untuk perjuangan. Pejuang Siliwangi. Pejuang Siliwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cepi Faridi Hikmat kembali menemani Anda dalam program Siliwangi 1922. Hari ini kami akan membahas bagaimana keistimewaan dari 10 hari kedua atau di fase kedua di bulan suci Ramadan ini. Setelah kita lewati 10 hari pertama di bulan suci Ramadan, yang di sana memiliki di 10 hari pertama ini memiliki sebuah keistimewaan, yaitu Allah menjanjikan akan mendapatkan rahmat atau kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam fase yang pertama tadi. Nah, sekarang kita hari ini sudah memasuki 10 hari kedua nih di bulan suci Ramadan. Nah, di bulan suci Ramadan di fase yang kedua ini tidak kalah besar dengan 10 hari pertama. Seperti yang telah kita ketahui bahwa Ramadan ini ada 3 fase. Di bulan suci Ramadan ini ada dalam 3 fase. Dan fase ini adalah khusus untuk memberikan sebuah pengampunan. Nah, 3 fase di bulan suci Ramadan ini yaitu di dalam fase yang pertama, fase yang kedua atau 10 hari yang kedua, fase yang ketiga atau 10 hari terakhir, Nah, sahabat Siliwangi 1922, fase yang pertama adalah mendapatkan sebuah rahmat. Dan di tengah-tengah di fase yang keduanya itu akan mendapatkan sebuah ampunan. Dan di fase yang terakhirnya akan mendapatkan pembebasan dari api neraka. Keistimewaan 10 hari kedua di bulan suci Ramadan tidak boleh kita sia-siakan. Apalagi pada 10 hari kedua ini Allah telah membuka pintu ampunan yang seluas-luasnya. Untuk siapa? Bagi umatnya yang selalu berdoa dan memohon ampunannya. Pada momen inilah saat yang paling tepat untuk memperbanyak doa dan memohon ampunan atas dosa-dosa yang telah kita perbuat selama ini. Maka dari itu, marilah kita perbuat selain berpuasa, kita perbanyak zikirnya, membaca Al-Qur'annya, dan menambah bersedekahnya, serta melakukan amalan-amalan lainnya. Nah, di 10 hari yang kedua ini, kita senantiasa bisa terjaga dari godaan-godaan yang sifatnya duniawi. Maksudnya begini godaan yang bersifat duniawi yang terlalu berlebihan seperti mementingkan urusan dunia dibandingkan dengan urusan ibadah yang selama ini di bulan suci Ramadan. Selain kita menjalankan ibadah puasa yang mana merupakan bukti bahwa kita benar-benar bersyukur. Sebab tidak semua orang diberikan nikmat seperti yang kita dapatkan hari ini. Nikmat mendapatkan umur dan kesempatan untuk menjalankan ibadah suci Ramadan di 10 hari kedua ini. Yang saat ini kita jalani di 10 hari yang kedua ini, yang saat ini tengah kita jalani Maka dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala disertai dengan sebuah niat dalam bentuk menahan diri, bagaimana kita mengendalikan sebuah hawa nafsu
dari segala yang bisa membatalkan puasa, sejak dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, disinilah kita diuji untuk menjaga kesabaran, ketawakalan, dan ketakwaan, bukan hanya bisa menahan lapar dan dahaganya saja. Nah, mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita akan menjadi bagian daripada orang-orang yang terpilih di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat Siliwangi 1922, mari kita gali dari keistimewaan 10 hari kedua ini, yang tentunya kita akan tanyakan lebih jauh kepada narasumber Bapak Kiai Haji Sohehuddin Bukhari. Pak Kiai, kami mohon penjelasannya yang lebih konkret terkait dengan keistimewaan dari fase yang kedua ini, yaitu 10 hari kedua pada bulan suci Ramadan ini. Mohon penjelasannya Pak Kiai. Keistimewaan 10 hari kedua di bulan suci Ramadan ini adalah merupakan suatu fase di mana fase ini adalah merupakan suatu ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana hadis yang disampaikan Rasulullah SAW dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, awaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itqun minan nar. Di dalam bulan suci Ramadan ada 3 fase. Adapun fase yang kedua atau 10 hari yang kedua di bulan suci Ramadan adalah merupakan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita sebagai kaum muslimin muslimat, shaimin shaimat, tentunya mendapatkan suatu maghfirah dari Allah, sehingga Allah membuka selebar-lebarnya bagi kita untuk senantiasa bertobat kepada Allah, istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga 10 hari yang kedua di bulan suci Ramadan ini Allah akan mengampuni diri kita, sehingga kita harus banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu pula kita senantiasa mengambil kesempatan 10 hari yang kedua di bulan suci Ramadan ini dengan banyak membaca Al-Quran. Kemudian di samping kita berpuasa bulan suci Ramadan, juga kita banyak beristighfar, dan tidak lupa qiyamul lail, setiap malamnya kita juga menegakkan sunnah muakkadnya, yaitu sholat taraweh, yang mana sholat taraweh adalah bagian daripada rangkaian daripada ibadah bulan suci Ramadan, sehingga makna maghfirah, ampunan Allah, akan dibuka lebar-lebar oleh Allah bagi kita selaku umat Islam, shaimin shaimat yang berbahagia. Inilah mungkin diantaranya bahwasanya 10 hari kedua di bulan suci Ramadan ini adalah merupakan suatu anugerah dari Allah, ampunan Allah bagi kita semua umat Islam yang menjalankan ibadah puasa dengan khusyuk, dengan benar. Dan tak lupa juga kita tentu bukan hanya ibadah, tapi meninggalkan segala maksiat yang dilarang oleh Allah. Sehingga makna daripada awsatuhu maghfiratun di sini adalah sangat sesuai, sehingga apa? Allah sangat banyak yang membuka pintu ampunannya kepada diri kita, sehingga jangan sampai diri kita mensia-siakan daripada 10 hari yang kedua di bulan suci Ramadan ini. Mari kita bersama-sama kembali kepada Allah, menjaga puasa ini agar kiranya kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu kita sebagai hamba Allah, di mana hamba Allah tentu kita menyadari al-insan mahalul khata' wa tiyan, tempat salah dan keliru ini merupakan suatu dasar, sehingga kita harus banyak bertobat kepada Allah, istighfar kepada Allah, momentum 10 hari yang kedua bulan suci Ramadan atau fase kedua di bulan suci Ramadan ini, sehingga betul-betul bermakna bagi kita karena kita menjalankan ibadah dengan benar. Untuk itu
Istighfar di antaranya dan yang sering dilakukan dan dibaca oleh Rasulullah SAW sebagaimana doa asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika nar Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ini adalah salah satu amalan yang diajarkan Rasulullah. Sigot istighfar, doa kita di sore hari lebih-lebih menjelang buka puasa, sehingga 10 hari yang kedua di bulan Ramadan betul-betul bermakna bagi kita. Semoga dosa kita diampuni oleh Allah dan kita senantiasa di 10 hari yang kedua ini mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Siliwangi 1922, semoga penjelasan dari Bapak Kiai Haji Suehuddin Bukhari ini bisa bermanfaat dan menjadi bahan motivasi untuk kita untuk lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih pada bulan suci Ramadan tahun ini. Jika ada saran dan pendapat, silakan untuk disampaikan melalui komentar dalam video ini. Menutup kebersamaan kita, saya Cepi Faridi Hikmat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Anda semua yang telah menyaksikan dan terus memberikan support kepada channel kami ini. Saksikan terus di channel Siliwangi TV 1922 serta kami mohon dukungannya dengan cara like, comment, share, dan subscribe serta bunyikan loncengnya. Semoga dengan dukungan tersebut program kami akan bisa lebih menyajikan sajian-sajian atau tayangan-tayangan yang lebih mengedukasi, yang juga lebih bermanfaat untuk masyarakat umum. Demikian yang bisa saya sampaikan dan terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa dan selamat menjalankan ibadah puasa di 10 hari kedua ini. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siliwangi Jiwa Raga. 1922 Pejuang Siliwangi. Satu untuk semua, semua untuk perjuangan. Pejuang Siliwangi. Pejuang Siliwangi.